Nomor 1. Negara paling berbahaya di dunia. El Salvador pernah dikenal sebagai salah satu negara paling berbahaya di dunia, dan akar masalahnya bermula sejak dekade 1980-an. Saat itu, negara ini dipimpin rezim otoriter yang didukung Amerika Serikat, namun tidak mendapat legitimasi dari rakyat. Ketegangan sosial dan politik memuncak ketika Uskup Agung Oscar Romero, tokoh gereja Katolik yang vokal membela rakyat, dibunuh oleh aparat militer pada tahun 1980. Pembunuhan ini memicu kemarahan publik dan menjadi awal pecahnya Perang Saudara. Konflik tersebut berlangsung selama 12 tahun dan menjadi bagian dari perebutan pengaruh Perang Dingin. Uni Soviet dan Kuba mendukung kelompok revolusioner, sementara Amerika Serikat memberikan bantuan besar kepada pemerintah El Salvador, dengan total dana diperkirakan mencapai 6 miliar dolar AS. Perang ini menewaskan sekitar 75.000 orang dan memaksa lebih dari 500.000 warga melarikan diri ke Amerika Serikat, terutama ke Los Angeles. Di sana, para pemuda El Salvador membentuk geng untuk bertahan hidup, yang kemudian berkembang menjadi kelompok kriminal brutal seperti MS-13 dan Barrio 18. Setelah perang berakhir pada 1992, banyak anggota geng tersebut dideportasi kembali ke El Salvador. Tanpa sistem keamanan yang kuat, geng-geng ini tumbuh pesat dan menguasai banyak wilayah. Puncaknya terjadi pada 2015 ketika El Salvador mencatat tingkat pembunuhan tertinggi di dunia. Pada 2016, jumlah anggota geng diperkirakan mencapai 120.000 orang, jauh melampaui jumlah aparat keamanan. Inilah sebabnya El Salvador lama menyandang reputasi sebagai negara paling berbahaya, sebelum akhirnya mengalami perubahan besar di tahun-tahun berikutnya. Nomor 2. Penyelamat bangsa. Wajah El Salvador mulai berubah secara drastis ketika Nayib Bukele menjabat sebagai presiden. Berbeda dengan para pendahulunya yang cenderung mengambil pendekatan kompromistis terhadap geng kriminal, Bukele justru memilih langkah konfrontatif. Sejak awal masa jabatannya, ia secara terbuka menyatakan perang terhadap 2 geng terbesar dan paling berbahaya di negara itu, yakni MS-13 dan Barrio 18. Keputusan ini tidak selalu berjalan mulus. Ketika Kongres menolak menyetujui anggaran untuk program keamanan nasional, Bukele mengambil langkah yang mengejutkan publik dengan mengerahkan militer bersenjata lengkap ke gedung Kongres sebagai bentuk tekanan politik. Dalam salah satu pernyataannya yang kontroversial, ia mengatakan bahwa ia lebih memilih melihat kursi-kursi kosong di parlemen karena hal itu memudahkannya membayangkan orang-orang jujur yang benar-benar bekerja untuk rakyat. Situasi mencapai titik kritis pada Maret 2022 ketika geng-geng kriminal melancarkan gelombang kekerasan besar-besaran yang menewaskan 62 orang hanya dalam 1 hari. Peristiwa ini mendorong Bukele untuk menetapkan keadaan darurat nasional. Militer dan kepolisian dikerahkan secara masif, dan pemerintah diberi kewenangan luas untuk menangkap siapapun yang dicurigai terlibat geng tanpa surat perintah. Selain itu, pengawasan komunikasi, termasuk penyadapan telepon, diizinkan untuk mendeteksi ancaman sejak dini. Dalam waktu 1 tahun, lebih dari 80.000 orang ditangkap, sekitar 2% dari total populasi dewasa El Salvador. Kebijakan ini menuai kritik keras dari organisasi hak asasi manusia internasional, namun hasilnya sulit disangkal. Tingkat kejahatan kekerasan anjlok ke titik terendah dalam sejarah negara tersebut, yakni sekitar 1,9 kasus per 100.000 penduduk. Jauh lebih rendah dibandingkan Amerika Serikat, yang berada di kisaran 6 kasus per 100.000 penduduk. Selain kebijakan keamanan yang ekstrim, Bukele juga dikenal karena langkah ekonominya yang kontroversial. Ia menggunakan kas negara untuk membeli Bitcoin, meskipun mendapat penolakan dari Kongres dan kritik luas dari komunitas internasional. Secara total, pemerintah El Salvador membeli sekitar 2.762 Bitcoin dengan harga rata-rata 42.000 dolar AS per koin. Ketika harga Bitcoin sempat anjlok di bawah 29.000 dolar AS, Bukele dicemooh dan bahkan dicap sebagai pemimpin yang membahayakan keuangan negara. Namun keadaan berbalik ketika harga Bitcoin melonjak hingga melampaui 89.000 dolar AS.
Investasi tersebut kini tercatat menghasilkan keuntungan lebih dari 100%. Di tengah kritik dan kontroversi, Bukele semakin dipandang sebagai simbol keberanian dan perubahan. Bahkan ketika Dana Moneter Internasional menyetujui pinjaman sekitar 1,4 miliar dolar AS dengan syarat El Salvador membatasi investasi Bitcoin, laporan media internasional menyebutkan bahwa negara itu tetap melanjutkan pembelian Bitcoin secara rutin. Hingga Oktober tahun ini, El Salvador telah mengumpulkan lebih dari 6.300 Bitcoin dengan nilai total melampaui 800 juta dolar AS. Dengan kombinasi kebijakan keamanan keras dan keputusan ekonomi yang berani, Nayib Bukele kini dipandang oleh banyak warga El Salvador sebagai penyelamat bangsa. Seorang pemimpin yang mengubah negara dari simbol kekerasan menjadi contoh stabilitas di Amerika Latin. Nomor 3. Perempuan yang paling menderita di dunia. Perempuan di El Salvador dikenal memiliki kecantikan khas hasil perpaduan warisan Spanyol dan budaya pribumi. Namun, di balik penampilan tersebut, banyak dari mereka menghadapi kehidupan yang penuh tantangan. Masyarakat yang masih sangat patriarkal membuat perempuan sering berada dalam posisi rentan, baik secara sosial maupun ekonomi. Kekerasan dalam rumah tangga menjadi masalah serius, dengan persentase perempuan yang pernah mengalami kekerasan fisik tergolong tinggi. Selain itu, perempuan juga kerap menjadi korban kekerasan geng kriminal. Data dari lembaga internasional menunjukkan bahwa ribuan perempuan menjadi korban kekerasan berat setiap tahunnya, termasuk pembunuhan. Meskipun kebijakan keamanan pemerintah berhasil menurunkan tingkat kejahatan secara umum, kekerasan terhadap perempuan masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan sepenuhnya. Kekerasan seksual juga menjadi isu besar, dengan banyak korban berasal dari kalangan anak dan remaja perempuan. Kondisi ini berkontribusi pada tingginya angka kehamilan usia dini. Situasi tersebut semakin kompleks akibat undang-undang yang melarang aborsi dalam kondisi apapun, yang berdampak serius pada kesehatan fisik dan mental perempuan muda. Meski pemerintah mulai mempertimbangkan peninjauan kebijakan ini, perdebatan masih terus berlangsung. Di tengah keterbatasan perlindungan hukum dan sosial, sebagian perempuan El Salvador memilih bermigrasi ke luar negeri demi mencari keamanan dan kehidupan yang lebih layak. Meski menghadapi banyak penderitaan, perempuan El Salvador tetap dikenal tangguh dan menjaga ikatan kuat dengan budaya serta seni sebagai bentuk ketahanan dan ekspresi diri. Kisah mereka mencerminkan perjuangan melawan ketidakadilan yang masih membutuhkan perhatian luas. Nomor 4. Perang sepak bola. Pernahkah Anda membayangkan bahwa sebuah pertandingan sepak bola bisa memicu perang antar negara? Perang sepak bola adalah konflik singkat namun mematikan antara El Salvador dan Honduras yang terjadi pada tahun 1969 dipicu oleh pertandingan kualifikasi Piala Dunia. Meski terdengar sepele, sepak bola hanyalah pemantik dari ketegangan panjang yang telah lama membara di antara kedua negara. Ketegangan mulai terasa pada pertandingan pertama di Tegucigalpa. Supporter dan pemain El Salvador mengalami intimidasi, termasuk teror di hotel tempat mereka menginap. Dalam kondisi tersebut, El Salvador kalah 0-1. Pada laga kedua di San Salvador, situasi berbalik. Tim Honduras mendapat tekanan ekstrim, mulai dari lemparan telur busuk hingga pembakaran bendera negara mereka, dan akhirnya kalah 0-3. Karena agregat imbang, pertandingan penentuan digelar di Meksiko dengan pengamanan ketat, dan El Salvador keluar sebagai pemenang. Alih-alih meredakan konflik, hasil pertandingan justru memperburuk keadaan. El Salvador memutuskan hubungan diplomatik dengan Honduras, dan 2 minggu kemudian melancarkan serangan militer. Perang berlangsung sekitar 4 hari, menewaskan lebih dari 2.000 orang, melukai puluhan ribu lainnya, serta memaksa sekitar 300.000 warga El Salvador mengungsi dari Honduras. Konflik ini akhirnya dihentikan setelah Organisasi Negara-Negara Amerika turun tangan. Namun, akar perang ini bukanlah sepak bola. Kepadatan penduduk di El Salvador mendorong migrasi besar-besaran ke Honduras, memicu ketegangan sosial dan ekonomi. Kebijakan keras pemerintah Honduras terhadap imigran El Salvador memperdalam konflik. Sepak bola hanya menjadi simbol dan pemicu terakhir dari persoalan lama yang tak terselesaikan, hingga akhirnya meledak menjadi perang yang dikenang dunia sebagai perang sepak bola. Nomor 5. Simbol lalu lintas yang unik. Jika Anda pernah menonton film atau dokumenter berlatar Amerika Latin, Anda mungkin akrab dengan pemandangan bus-bus berwarna mencolok yang melaju di jalanan. Di El Salvador, kendaraan ini dikenal sebagai bus ayam
dan telah menjadi bagian tak terpisahkan dari transportasi umum sekaligus budaya jalanan masyarakat setempat. Bus-bus berwarna cerah ini menjangkau hampir seluruh wilayah negara, menghadirkan suasana meriah khas Amerika Tengah. Menariknya, sebagian besar bus ayam sebenarnya merupakan bus sekolah tua berwarna kuning dari Amerika Serikat. Setelah masa pakainya berakhir di AS, kendaraan-kendaraan tersebut diimpor ke El Salvador dan diubah menjadi sarana transportasi umum yang sangat khas dan mudah dikenali. Setiap bus dimodifikasi dan dihias secara personal oleh pemiliknya. Lapisan cat cerah, ornamen mencolok, serta lukisan bergambar tokoh religius seperti Bunda Maria, karakter pahlawan super atau mural kecil tentang kehidupan sehari-hari menghiasi bodinya, menjadikan setiap bus sebagai karya seni berjalan. Tak jarang, bus-bus ini juga diberi nama unik seperti La Reina atau El Trueno, yang mencerminkan kebanggaan dan identitas sang pemilik. Suasana di dalam bus ayam hampir selalu hidup. Musik Latin seperti reggaeton, salsa atau bachata diputar dengan volume tinggi sejak pagi hingga malam, menciptakan pengalaman perjalanan yang jauh dari kata membosankan. Ongkosnya pun sangat terjangkau, biasanya berkisar antara 0,25 hingga 0,50 dolar AS, menjadikannya pilihan transportasi favorit bagi masyarakat dari berbagai kalangan. Julukan bus ayam berasal dari pemandangan yang lazim ditemui di dalamnya. Penumpang manusia sering berbagi ruang dengan ayam, bebek, atau karung berisi buah dan sayuran, menciptakan suasana ramai, hangat, dan penuh interaksi. Saat ini, jaringan bus ayam membentang dari ibu kota San Salvador hingga daerah pegunungan dan pesisir terpencil. Bagi banyak wisatawan, terutama dari Amerika Serikat dan Eropa, menaiki bus ayam setidaknya sekali telah menjadi pengalaman yang wajib dicoba. Bukan sekedar alat transportasi, bus ayam menawarkan cara paling autentik untuk merasakan ritme kehidupan lokal dan semangat Latin yang semarak. Sesuatu yang tak mungkin ditemukan dalam sistem transportasi modern manapun. Nomor 6. Ibu kota negara, San Salvador. San Salvador, ibu kota El Salvador, terletak di lembah Boquerón bagian barat, sekitar 35 km dari Samudra Pasifik dan dikelilingi pegunungan berapi aktif. Meski luas kotanya hanya sekitar 70 km persegi, wilayah metropolitan San Salvador dihuni sekitar 2,5 juta penduduk. Kota ini menjadi pusat pemerintahan, bisnis, pendidikan, dan aktivitas ekonomi nasional, dengan lebih dari 70% kegiatan ekonomi negara terpusat di sini. Didirikan pada awal abad ke-16 pada masa kolonial Spanyol, San Salvador memiliki sejarah panjang yang penuh bencana. Kota ini berkali-kali hancur akibat gempa bumi, letusan gunung berapi, dan konflik politik. Letaknya yang berada di kaki gunung berapi San Salvador membuat risikonya terus membayangi. Letusan terakhir pada 1917 menewaskan ratusan orang dan menyebabkan kerugian besar, dan gunung ini masih tergolong aktif hingga kini. Kepadatan penduduk dan keterbatasan wilayah memberi tekanan berat pada infrastruktur kota. Kemacetan lalu lintas dan polusi udara menjadi masalah harian, sementara sistem drainase yang kurang memadai membuat banjir kerap terjadi saat hujan lebat. Masalah air bersih juga serius, karena sebagian besar penduduk bergantung pada air tanah, yang menyebabkan penurunan permukaan tanah di beberapa wilayah kota. Berbagai tantangan ini mendorong pemerintah El Salvador mempertimbangkan pembangunan pusat kota baru untuk mengurangi beban San Salvador. Salah satu wacana yang mencuat adalah pengembangan Bitcoin City, yang diharapkan menjadi solusi jangka panjang bagi persoalan urban di ibu kota lama. Nomor 7. Surga selancar di Amerika Tengah. Terletak di sepanjang pantai Pasifik yang cerah dan hangat, El Tunco, sebuah desa kecil di pesisir El Salvador, telah menjelma menjadi salah satu surga selancar terbaik di Amerika Tengah. Tempat ini kini menjadi destinasi wajib bagi para penggemar selancar dari seluruh dunia. Salah satu daya tarik utamanya adalah biaya yang sangat terjangkau. Dengan hanya sekitar 10 hingga 15 dolar AS, pengunjung sudah bisa menyewa papan selancar sekaligus mengikuti pelajaran dengan instruktur lokal. Harga ini termasuk yang termurah di dunia. Bahkan, 3 hingga 5 kali lebih murah dibandingkan destinasi selancar terkenal seperti Costa Rica atau Hawaii. El Tunco bersama desa tetangganya El Zonte menawarkan ombak yang panjang, stabil, dan konsisten sepanjang tahun.
Musim terbaik biasanya berlangsung dari bulan Maret hingga Oktober, saat ombak mencapai kondisi ideal bagi peselancar pemula hingga profesional. Selain kualitas ombaknya, kawasan ini juga memikat dengan suasana santai yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Pagi hari dipenuhi peselancar dari Amerika Serikat, Kanada, Eropa, hingga Jepang yang memulai hari mereka di bawah matahari Pasifik dan air laut yang hangat. Saat senja tiba, suasana pesisir berubah drastis. Pantai dan jalanan kecil di El Tunco hidup dengan musik, kafe terbuka, dan aktivitas sosial yang berlangsung hingga malam hari. Banyak orang membandingkannya dengan Venice Beach di Amerika Serikat, namun dengan suasana yang lebih sederhana, ramah, dan tidak terburu-buru. Sementara itu, El Zonte dikenal luas sebagai pantai Bitcoin paling terkenal di dunia. Di sini, pengunjung dapat membayar berbagai kebutuhan, mulai dari kopi pagi hingga pelajaran selancar, menggunakan mata uang kripto, menjadikan El Salvador pelopor dalam penerapan teknologi keuangan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu ikon paling populer di kawasan ini adalah Peak Rock, formasi batu karang unik yang sering menjadi latar foto wisatawan dan muncul dalam ratusan ribu unggahan media sosial setiap tahunnya. Dengan jaringan Wi-Fi yang relatif stabil dan penginapan tepi pantai yang dimulai dari sekitar $25 AS per malam, El Tunco dan El Zonte juga menarik perhatian pekerja lepas digital dan pelancong jangka panjang. Tak heran jika banyak wisatawan menyebut kawasan ini sebagai mini Balinya Amerika Tengah, sebuah tempat di mana orang bisa bekerja dari jarak jauh, bersantai, berselancar, dan menikmati hidup sederhana di tepi laut, ditemani semangat bebas dan keramahan masyarakat El Salvador. Nomor 8. Budaya kopi yang unik. Apakah Anda berpikir bahwa kopi hanya bisa dibuat dari biji kopi? El Salvador memiliki budaya kopi yang unik dan berbeda dari banyak negara lain. Selain kopi dari biji kopi, masyarakat setempat sejak lama mengenal Café de Maíz, minuman tradisional yang dibuat dari jagung panggang. Minuman ini telah menjadi bagian dari sarapan keluarga Salvador selama beberapa generasi, terutama di kalangan ibu dan nenek. Meski tidak mengandung kafein, Café de Maíz memiliki cita rasa yang kaya, dengan aroma panggang lembut serta sentuhan manis alami yang mengingatkan pada gula merah. Menariknya, minuman tradisional ini kembali populer di kalangan anak muda perkotaan. Di tengah meningkatnya kesadaran akan gaya hidup sehat, Café de Maíz dipandang sebagai alternatif kopi yang lebih ringan dan ramah bagi tubuh, sekaligus menjadi simbol kebanggaan terhadap budaya lokal. Namun, tradisi ini hanyalah satu sisi dari kekayaan budaya kopi El Salvador. Negara kecil ini juga dikenal sebagai produsen kopi Arabica berkualitas tinggi di tingkat dunia. Kopi El Salvador tumbuh di dataran tinggi vulkanik dan telah berulang kali meraih penghargaan bergengsi, seperti Cup of Excellence. Kopinya dikenal memiliki rasa yang lembut dan seimbang, dengan nuansa coklat, karamel, serta sentuhan buah-buahan, yang membuatnya digemari para penikmat kopi internasional. Bagi masyarakat El Salvador, kopi bukan sekedar minuman, melainkan bagian dari identitas dan kehidupan sehari-hari. Di daerah penghasil kopi seperti Chalatenango dan Ahuachatan, biji kopi sering dijadikan hadiah pernikahan, sebagai simbol kehangatan, kebersamaan, dan kelimpahan. Pengunjung juga dapat menyaksikan proses pemanggangan kopi tradisional di perkebunan, yang masih dilakukan secara manual dan menjadi bagian dari tradisi keluarga. Ketika seseorang di El Salvador menawarkan Anda secangkir Café de Maíz, itu bukan hanya ajakan minum, melainkan undangan untuk berbagi cerita, kehangatan, dan keramahan yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Nomor 9. Kehidupan malam di El Salvador. Kehidupan malam di El Salvador merupakan perpaduan menarik antara energi Latin yang semarak, semangat khas Amerika Tengah, serta pengaruh budaya Spanyol yang masih kuat terasa. Di kota-kota besar seperti San Salvador, Santa Ana, dan San Miguel, suasana malam hari menghadirkan wajah lain dari negara ini, lebih hidup, hangat, dan penuh interaksi sosial. Saat matahari terbenam, kota perlahan berubah. Warga setempat mulai berkumpul dengan teman dan keluarga, berjalan santai di taman kota, atau mendatangi kawasan ramai untuk menikmati musik dan percakapan. Alunan salsa, bachata, dan reggaeton kerap terdengar dari kafe, bar, atau sudut jalan, berpadu dengan tawa dan obrolan ringan.
Suasananya meriah, namun tetap terasa akrab, mencerminkan karakter masyarakat El Salvador yang terbuka dan ramah. Salah satu daya tarik utama kehidupan malam adalah kuliner jalanan. Pasar malam dan warung makan di kawasan San Salvador dan Sonsonate ramai sejak senja hingga larut malam. Berbagai hidangan khas seperti pupusa, tamales, yuca frita, dan elote asado menjadi favorit banyak orang. Namun yang membuat pengalaman ini istimewa bukan hanya rasanya, melainkan suasana kebersamaan yang tercipta. Orang-orang duduk berdampingan, berbagi makanan, dan menikmati waktu bersama tanpa sekat. Dalam hal hiburan, El Salvador menawarkan beragam pilihan. Di kawasan modern seperti Zona Rosa, pengunjung dapat menemukan tempat-tempat hiburan kontemporer, sementara di area lain terdapat kedai lokal yang menyajikan musik live dari band setempat, pertunjukan akustik, atau malam tari tradisional. Tak jarang pula digelar pemutaran film luar ruang dan pertunjukan seni rakyat, menciptakan keseimbangan antara gaya hidup modern dan tradisi budaya. Bagi mereka yang lebih menyukai suasana tenang, berjalan malam di pusat bersejarah San Salvador atau di sepanjang pantai La Libertad menawarkan pengalaman berbeda. Cahaya lampu yang memantul di bangunan tua, aroma kopi yang samar, serta suara ombak di kejauhan menciptakan suasana damai dan menenangkan. Disinilah sisi El Salvador yang lebih lembut dan reflektif terasa kuat. Malam hari di El Salvador juga menjadi momen yang menarik untuk diabadikan. Dari gemerlap lampu kota, jalan-jalan artistik di Santa Ana hingga langit senja, dan cahaya bulan di pantai El Tunco, setiap sudut memiliki pesona tersendiri. Semua itu membentuk gambaran El Salvador sebagai negara yang hidup, bersahabat, dan penuh semangat, bahkan setelah matahari terbenam. Nomor 10. Destinasi wisata terkenal di El Salvador. El Salvador memiliki beragam destinasi wisata terkenal yang memadukan keindahan alam, sejarah, dan budaya. Salah satu yang paling populer adalah Pantai El Tunco di wilayah La Libertad. Pantai ini dikenal sebagai surga selancar dengan ombak yang konsisten sepanjang tahun. Selain berselancar, pengunjung dapat menikmati matahari terbenam yang indah serta suasana malam yang hidup dengan bar dan restoran di tepi pantai. Suasana santai dan biaya yang terjangkau membuat El Tunco digemari wisatawan muda, terutama pada musim kering antara November hingga April. Selain pantai, Danau Coatepeque menjadi destinasi alam unggulan. Danau yang terletak di kaldera gunung berapi ini dikelilingi perbukitan hijau dan memiliki air yang warnanya berubah-ubah sesuai musim. Tempat ini cocok untuk berenang, bermain kayak, berkemah, atau menikmati pemandangan matahari terbenam. Bagi masyarakat lokal, Coatepeque juga memiliki nilai spiritual, sehingga pengembangannya kini diarahkan pada konsep ekowisata. Wisata sejarah dapat ditemukan di Joya de Seren, situs warisan dunia UNESCO yang berjarak sekitar 36 km dari San Salvador. Desa Maya kuno ini terkubur abu vulkanik pada abad ke-6, yang justru melestarikan bangunan dan peralatan rumah tangga secara utuh. Situs ini memberi gambaran nyata tentang kehidupan masyarakat Maya masa lalu. Tak jauh dari sana, Taman Nasional El Boquerón menawarkan pemandangan kawah gunung berapi raksasa dan panorama kota San Salvador dari ketinggian. Jalur hiking, hutan alami, serta keanekaragaman flora dan fauna menjadikan taman ini destinasi favorit pencinta alam. Sementara itu, kota Suchitoto di tepi Danau Suchitlan dikenal sebagai pusat budaya El Salvador. Dengan arsitektur kolonial, festival seni, dan pasar kerajinan, Suchitoto menghadirkan suasana klasik yang berpadu dengan kehidupan kreatif masyarakat modern. Nomor 11. Tempat-tempat paling misterius di El Salvador. El Salvador menyimpan sejumlah tempat paling misterius yang hingga kini masih menyisakan banyak pertanyaan. Di Pegunungan Morazán terdapat Cuevas del Espíritu Santo atau Gua Roh Kudus, sebuah situs kuno yang menyimpan lebih dari 200 ukiran dan lukisan prasejarah yang diperkirakan berusia lebih dari 10.000 tahun. Keunikan gua ini terlihat saat cahaya matahari pagi menembus celah sempit di atap gua dan perlahan mengungkap gambar manusia serta hewan di dinding batu. Beberapa ukiran hanya tampak pada sudut cahaya tertentu, seolah sengaja diselaraskan dengan pergerakan matahari dan musim. Para arkeolog menduga teknik ini berkaitan dengan pemahaman astronomi dan sifat reflektif mineral batu,
namun tingkat ketepatannya masih sulit dijelaskan dengan kemampuan teknologi masa itu. Lebih ke selatan, di kaki gunung berapi Tekapa, terletak Laguna Dalikria, danau vulkanik yang diselimuti hutan dan kabut tipis. Airnya berwarna hijau zamrud dan kadang berubah warna, sementara gas belerang terus keluar dari dasar danau, membuat airnya tampak hangat dan bergelembung. Meski tidak memiliki aliran masuk atau keluar yang jelas, permukaan air danau ini tetap stabil. Pengukuran kedalaman menunjukkan angka yang ekstrim, memunculkan dugaan adanya rongga besar atau struktur vulkanik tersembunyi di bawahnya, yang hingga kini belum sepenuhnya dipahami. Di wilayah barat El Salvador berdiri kompleks piramida Tazumal di lembah Caapa. Struktur bertingkat setinggi hampir 25 meter ini dibangun dari batu-batu besar yang berasal dari lokasi jauh di luar daerah setempat. Beberapa permukaannya dipoles hingga memantulkan cahaya, sementara perekat antar batunya mengandung campuran mineral yang tidak lazim. Cara pengangkutan batu dan teknik konstruksinya masih menjadi perdebatan, menambah aura misteri yang menyelimuti situs ini. Tempat-tempat ini menunjukkan bahwa El Salvador tidak hanya kaya akan keindahan alam dan sejarah, tetapi juga menyimpan jejak peradaban dan fenomena yang hingga kini masih berada di batas antara ilmu pengetahuan dan misteri. Nomor 12. Hidangan terkenal di El Salvador. Pupusa merupakan hidangan ikonik El Salvador yang mencerminkan identitas nasional masyarakatnya. Kue pipih dari adonan jagung ini diisi keju, kacang tumbuk, atau daging babi, dan dirayakan secara khusus setiap tahun. Setiap daerah memiliki ciri khas tersendiri, mulai dari penggunaan keju kambing di pegunungan hingga isian makanan laut di wilayah pesisir. Perpaduan tekstur kenyal dan isian yang meleleh menjadikan pupusa hidangan sederhana, namun kaya rasa dan makna budaya. Selain pupusa, sup tradisional Deata juga menjadi bagian penting kuliner El Salvador. Berasal dari dapur masyarakat pekerja, sup ini menggunakan bahan sederhana seperti kaki sapi, jagung, dan sayuran. Kini Deata hadir di restoran modern tanpa kehilangan nilai ketekunan dan kerja keras yang melatar belakanginya. Kaldu yang kaya menghadirkan kehangatan, sementara setiap bahan melambangkan kehidupan agraris dan ketangguhan masyarakatnya. Hidangan lain yang syarat makna adalah tamales, jagung giling yang dibungkus daun pisang dan dikukus hingga matang. Aroma hangat saat daun dibuka melambangkan rasa syukur atas hasil panen dan kebersamaan keluarga. Sebagai penutup, empanadas de leche menawarkan rasa manis dari pisang matang berisi susu atau krim. Kue ini sering hadir dalam perayaan dan menjadi simbol nostalgia bagi warga El Salvador, terutama mereka yang tinggal jauh dari tanah kelahiran. Keempat hidangan ini bukan sekadar makanan, melainkan cerminan sejarah, tradisi, dan identitas budaya El Salvador yang kaya dan penuh rasa syukur. Nomor 13. Festival unik yang wajib diketahui wisatawan. Festival San Miguel adalah salah satu perayaan paling penting dan meriah di El Salvador. Berawal pada abad ke-19 sebagai perayaan keagamaan, festival ini kemudian berkembang menjadi simbol budaya perkotaan yang penuh warna dan energi. Selama berlangsungnya acara, kota San Miguel dipenuhi oleh musik, parade, dan pertunjukan jalanan. Irama kumbia, tarian rakyat, serta penampilan seniman lokal menciptakan suasana semarak yang menarik wisatawan dari berbagai daerah. Selain sebagai hiburan, Festival San Miguel juga memiliki peran besar dalam menggerakkan ekonomi lokal. Hotel, restoran, dan pedagang kecil memanfaatkan momen ini untuk memperkenalkan keramahan dan kekayaan budaya El Salvador. Meski bersifat meriah, unsur spiritual tetap menjadi bagian penting festival. Perayaan yang berlangsung setiap bulan Agustus ini didedikasikan untuk menghormati Divino Salvador del Mundo, Santo Pelindung Kota, melalui misa dan prosesi religius yang khidmat. Kegiatan festival juga mencakup pekan raya, permainan tradisional, pameran kuliner, serta pertunjukan terbuka yang melibatkan masyarakat luas. Salah satu atraksi paling unik adalah pertunjukan Diablitos de Caco Opera, di mana peserta mengenakan topeng warna-warni untuk menggambarkan pertarungan simbolis antara kebaikan dan kejahatan. Festival San Miguel menjadi cerminan perpaduan antara kepercayaan, tradisi, dan kreativitas yang hidup dalam masyarakat El Salvador. Jika Anda merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk menyukai, berlangganan, dan mengaktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan perjalanan kami selanjutnya. Fakta mana yang paling menarik bagi Anda? Tinggalkan komentar di bawah. Kami sangat ingin mendengar pendapat Anda. Informasi ini hanya untuk referensi.